Ya, jadi eh, Bro Iwan Bule ini ya pemilik akun CCTV Sukaraja, teman masa kecil. Teman masa kecil kita eh, sering main di Sungai Ciulang, nah di Sukaraja ya di kolong jembatan kita sering mancing. Jadi banyak kenangan, banyak memori yang kita tinggalkan di Sukaraja yang paling berkesan. Ya, semua sudah terlewati dan itu menjadi sesuatu yang indah lah untuk dikenang. Iya teh anu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi dengan saya Ule Insomnia dan channel kita CCTV Sukaraja guys. Malam ini saya lagi berkunjung ke teman saya yang sudah lama tidak bertemu bersama Ecep Sukmaragara. Gimana kabarnya Pak Ecep? Alhamdulillah masih baik dan selalu baik. Alhamdulillah. Kesibukan sekarang apa Pak Ecep? Kesibukan saat ini ya seperti biasa, sibuk dengan profesi sebagai lawyer, sebagai advokat. Kemudian ya sibuk berorganisasi, menjalankan rutinitas sehari-hari, dan yang paling penting sebagai kepala rumah tangga. Berarti sekarang anaknya masih satu ya? Alhamdulillah masih satu. Gimana kabar Bro Iwan? Ya alhamdulillah sekarang saya lagi sibuk di acara bikin konten, bisa dibilang konten kreator. Tapi bingung gitu kan, bingung arahnya perlu dibawa kemana gitu. Aya we ngeliput seputaran alun-alun Sukaraja gitu kan. Kadang-kadang jelema bosen gitu. Ya, bagus. Kan kia, di era digitalisasi dan perkembangan zaman hari ini kan kita harus ikut ke dalam arus dan dinamikanya, seperti kuma perkembangan zaman, adaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, artinya apapun yang bisa menjadi peluang, kita masuk. Nah, ini konten kreator merupakan profesi yang baru kan di era digital ini. Nah, banyak yang sudah memiliki penghasilan dari konten kreator, banyak yang sudah sukses dengan konten kreator. Ya, artinya konten kreator hari ini bisa dijadikan ajang untuk memasuki era baru lah di kehidupan yang saat ini kita jalani gitu. Semoga dengan konten kreator yang sedang dijalankan bisa sukses. Amin. Dan untuk mencari berita, untuk mencari informasi, untuk mencari data, untuk mencari sebuah peristiwa, ya jangan jauh-jauh lah. Hari ini lingkungan kita di mana, kita ada di mana, itu bisa menjadi sumber berita. Gitu. Jadi yang penting ada karakter yang membedakan, ada karakter yang unik, sehingga viewers nanti akan tertarik gitu untuk melihat video-video yang diposting. Mantap. Kopi lah, kopi tegar. Keselila ya. Gila, terpanggil ngobrol bingung gitu. Ya. Jadi bingung atuh. Kumahanya. Yang pada boga kesibukan masing-masing kayak gitu jadi hese waktu nah gitu. Ya. Jadi Bro Iwan Bule ini ya pemilik akun CCTV Sukaraja, teman masa kecil. Teman masa kecil kita sering main di Sungai Ciulang, nah di Sukaraja ya di kolong jembatan kita sering mancing. Jadi banyak kenangan, banyak memori yang kita tinggalkan di Sukaraja yang paling berkesan. Ya, semua sudah
terlewati dan itu menjadi sesuatu yang indah lah untuk dikenang. Iya teh anu matak jadi pacuan ke pribadi abinya. Cep nusa apa ku abi dikenal di baheula gitu. Karena rock and roll edan gitu. Ayeuna posisi geus jadi bahasa gaul nama advokat, pengacara. Tapi karakter rock and rollnya masih melekat gitu. Kata kok bisa gitu. Ya, kayaknya rock and roll itu kan tidak hanya sebatas pada fashion ya. Rock and roll itu tidak hanya sebatas pada aliran musik, tapi rock and roll itu bisa menjadi sebuah ideologi gitu ya, bahkan prinsip mungkin yang membentuk mental dan karakter dalam kepribadian kita. Nah, artinya ketika dulu kita sama-sama menyenangi aliran musik yang bergenre rock and roll, secara secara kehidupan itu sangat berpengaruh ya. Jadi menjadi inspirasi lah rock and roll itu, sehingga sampai akar-akar sejarah, akar-akar prinsip dan ideologi musik tersebut saat ini ya masih melekat gitu, masih ada sisa-sisa peradaban. Ya, jadi ya itulah yang membentuk mental dan karakter hingga saat ini saya masih bisa survive, bisa bertahan sampai saat ini. Ya itu ada campur tangan dari rock and roll. Dari itu ge ulah teh anggar sok mantau gitu, sok merhatikeun gitu di setiap pergerakan Ecep. Pasti wae aya wae dobrakan gitu. Jadi dina status di media sosial pasti wae aya bahasa dina perlawanan begitu. Perlawanan ya artinya gitu. Ketika kita masuk ke dalam sebuah prinsip ya, apalagi terkait dengan doktrin-doktrin yang bisa membentuk kepribadian kita, terutama dalam selera bermusik ya. Ada misalkan dulu kita sering rock and roll, bahkan senang aliran musik punk rock gitu kan, progresif, metal dan sebagainya. Itu kan secara tidak langsung tadi menumbuhkan dan mengubah pola pikir. Artinya terutama dalam aliran musik punk gitu kan, itu di dalamnya itu ada prinsip rebel gitu kan, bagaimana sebuah bentuk perlawanan ya. Perlawanan di sini dalam artian kita melawan ketertindasan gitu kan, kita melawan keterasingan gitu kan, kita melawan segala bentuk hegemoni yang istilahnya memarginalkan kita sebagai kaum yang marginal lah, terkucilkan gitu. Nah, kita hadir di sana, kita punya hak yang sama, equality before the law, semua sama di mata hukum, tidak ada yang membedakan. Ya itulah, jadi sampai saat ini pengaruh-pengaruh musik tersebut masih melekat gitu kan. Apalagi kalau kita lihat dari sejarah kelahiran punk itu sendiri ya, bahwa punk itu dilahirkan dari sebuah doktrin dari Michael Bakunin. Artinya Michael Bakunin itu melahirkan sebuah doktrin anarkisme dalam artian positif ya menurut saya, karena anarkisme itu ya tadi menentang segala bentuk penindasan manusia atas manusia, menentang segala bentuk eksploitasi negara atas negara gitu. Jadi intinya cinta damai. Rock and roll peace. Jadi nyasa apa lagi gitu tiba-tiba nepi ka ayeuna teh nyari urang pajauh gitu kan, urang sok merhatikeun gitu ya, abi sok merhatikeun heueuh sorangan ge gitu kuani cing eta ge saya cek nepi ka ayeuna karakter
nanti robah gitu kan. Bangga gitu, orang bangga gitu babaturan kos kieu aya keneh kitunya anu saideologi sa frekuensi lah gitu. Malahan dipikeun ka ayeuna geus usia ayeuna sabaraha nya? Ya usia setara lah. Dianggap masih 27. Ya tapi kan batasan kewan ya, batasan usia itu jangan sampai menjadikan kita itu terpenjara gitu kan. Artinya mau usia apapun berapa, ketika spirit kita, ketika semangat kita tumbuh, terutama tumbuh dalam bentuk kepedulian kepada lingkungan, orang-orang di sekitar kita, nah, maka ya jangan sampai hilang dan jangan sampai pudar gitu kan. Apalagi sampai padam gitu kan. Nah artinya semangat itu yang harus kita jaga, harus kita pelihara hingga kita bisa menularkan semangat perubahan itu dari generasi ke generasi gitu. Karena siklus kehidupan ya itu kita harus apa istilahnya menyiapkan dan menularkan perubahan yang baik-baik terhadap generasi mendatang. Nah, jadi jangan sampai hilanglah karakter yang baik-baik itu. Jadi tong leungit karakter teh nya bener gitu. Tah ayeuna kan ayeuna geus tahun 2024 nya. 2024 urang berarti bisa bara hampir 30 tahun meureunnya cicing di Sukaraja gitu. Bisa apal orang gitunya nepi ka ayeuna gitu. Lain are istilahna ngagorengkeun perkembangan pergerakan kepemudaan di Sukaraja lainnya ieu mah ngobrol gitu ngobrol. Jadi diperhatikan asa kieu keneh gitu kan. Sedangkan hate leutik mah hate urangnya, ambisi mah padahal urang hayang ngaramekeun posisi di Sukaraja. Ayeuna generasi urang geus maju kolot gitu kan. Urang teh kudu mere contoh sangkan ke di mana urang geus cicing aya nu nuturkeun urang, aya anu hayang niru urang. Oh baheula lagi si ule teh aktif teh kieu. Ngan ditingali da kieu we ayo. Ya. Pandangan sapertos kitu nyawan memang aya selintas bahwa Sukaraja itu sekarang sudah mulai masuk ke dalam arus lalu lintas perekonomian yang maju. Ya. Maju. Nah, cuman di sana kita melihat ada teman-teman kita, terutama generasi muda hari ini gitu kan, tidak bisa mengimbangi arus lalu lintas perubahan dan dinamika zaman di wilayah Sukaraja urang gitu nya, di kota kelahiran urang. Nah artinya ada sesuatu yang harus kita pecahkan gitu kan, berarti di sana ada masalah, ada problem. Nah kita harus mencari indikator permasalahan itu apa. Nah, artinya gini, di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja itu terdiri dari 8 desa ya. Artinya Kota Sukaraja juga sebagai penyambung antara wilayah selatan dengan Kota Tasikmalaya, juga dengan kabupaten. Jadi ini merupakan gerbang awal. Nah, secara lalu lintas perekonomian kan itu menguntungkan kita. Nah, cuman hari ini generasi muda memang saya juga di sini prihatin lah, ada sebagian rekan-rekan kita juga yang ternyata masih hidup dalam bisa dibilang keterbatasan ekonomi. Nah, artinya masih jauh dari kata untuk hidup layak ataupun mapan. Nah, artinya masih ada saudara-saudara kita itu yang masih hidup dalam kungkungan kemiskinan. Nah, hari ini orangnya di Sukaraja. Nah, artinya gini, ketika melihat arus lalu lintas ekonomi di Sukaraja itu seharusnya masyarakat dan
semua rekan-rekan kita yang ada di Sukaraja bisa memaksimalkan potensi yang ada di sana. Nah, berapa saya tanya Kak Iwan, ada UMKM dari kalangan-kalangan ataupun masyarakat yang berdomisili asli di Sukaraja? Kan hanya sebagian kecil, apalagi untuk generasi muda, itu kan. Nah, seharusnya usaha mikro, kecil dan menengah itu, karena tadi menjadi sudah gerbang gitu kan, pusat lalu lintas perekonomian, itu harus dibangun, harus mulai ada kesadaran kolektif, kesadaran pemahaman bersama bahwa ayo generasi muda hari ini yang masih ada di Sukaraja, kalau kita masih mencintai Sukaraja, merasa memiliki Sukaraja, kita tingkatkan, kita bangun ekonomi kita, karena kehidupan hari ini itu berawal dari ekonomi. Ya, jadi salah satunya pintunya ya ini, kreativitas anak muda yang dibutuhkan hari ini di Sukaraja. Nah, Iwan sekarang masuk menjadi konten kreator, itu kan. Beberapa rekan saya juga lihat kan ya, sahabat-sahabat kita juga ada yang menjadi konten kreator, ya, menuangkan ide, gagasan, konsep serta kreativitas di sana. Bagus. Nah, cuman ajak dan perhatikan juga lingkungan-lingkungan kita, ya, terutama kawan-kawan kita, sehingga yang belum ada pekerjaan, artinya lost job gitu ya, tidak punya pekerjaan, ya kita ajak lah. Minimal tadi ketika misalkan tidak bisa jadi konten kreator, kita punya wilayah yang lalu lintas ekonominya subur, nah ajak mereka untuk berusaha, ya usaha apa saja gitu kan. Yang namanya usaha, mau dagang, mau apapun lah itu, yang penting itu bisa produktif gitu. Jadi jangan sampai generasi muda saat ini justru menjadi konsumtif, bukan produktif. Nah, itu yang harus dikhawatirkan. Ini pekerjaan besar dan pekerjaan kita bersama gitu. Terus Sukaraja aset gede, Iya. aset gede. Loba anu ngaran usaha diulang, batur ge mararaju. Dari putra daerah mah kebanyakan lulubat we paling jadi petugas parkir gitu. Nah, memang eta oge nya ditarimakeun barudak gitu. Ya salah satunya kan saya lihat teman-teman kan sekarang banyak mengelola parkir, ya itu juga bisa menjadi sumber penghasilan dan pemasukan ya untuk kehidupan sehari-hari. Saya mendukung itu, tapi alangkah lebih baiknya, karena sebagian kawan-kawan kita juga masih ada yang ya tadi belum punya pekerjaan tetap gitu kan, ya ajak siapa yang punya inisiatif, siapa yang punya gagasan visioner, progresif gitu kan, untuk mengajak rekan-rekan kita yang belum punya pekerjaan, ya minimal tadi membuka peluang usaha. Nah, kita memanfaatkan celah itu. Jadi kita bisa istilahnya membangkitkan gairah mereka, membantu kehidupan mereka gitu. Jadi kan. tetap kudu aya leadernya, kudu aya penggerak. Nah, satu-satunya solusi itu memang ini harus pendobrak ya. Nah, harus ada mobilisator katakan. Jadi harus ada yang berani memimpin gitu kan, memimpin perubahan, baik itu untuk lingkungan Sukaraja itu sendiri, untuk masyarakatnya itu sendiri terutama, dan terlebih khusus untuk rekan-rekan kita dan keluarga kita gitu. Jadi hari ini Sukaraja harus ada tongkat estafet pergantian kepemimpinan. Gitu kan. Kita harus menyiapkan pemimpin yang bisa merubah gitu ke arah lebih baik. Itu Sukaraja ya, harus seperti itu mindsetnya sekarang. Karena mantap. Nah, terus ayeuna kan saur Iwan, ayeuna kan Iwan sering gaul di Sukaraja, pasti banyak curhatan-curhatan gitu kan dari masyarakat, dari rekan-rekan, dari sahabat gitu kan. Sebenarnya yang menjadi isu sosial hari ini di Sukaraja naon sih gitu. Sok. Jadi maronoton barudak di urang monoton. Malahan mah demi nepikeun ka ayeuna posisi parkir ge baheula dikelolakan ku duta. Duta teh kedusunan kota. Bari jeung
ada orang meureun posisina keur ngarantau gawe kieu nya ngarintis nyin duta teh gitu kan. Itu apa sama sekali. Dan teu nyalahkeun jadi ngobrol. Jadi aya model alun-alun Sukaraja kan didinya kan loba kios model anu dagang tadi ngelola usaha kan emang itu kayak aya pemasukan ke desa cuman ya ku akibat kurang sosialisasi jadi ku aya duta teh gitu kan ya muncul urang mah kahayang urang gitu nya anu kaum teu apal gitu sok nyeun naon sok jelaskeun duta teh seperti naon gitu kan kan nepi ka ayeuna ge duta Kalau hari duta teh lembaga desa, lembaga di bawah desa di pemerintahan desa. nya Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Oh, jadi Karang Taruna itu teh mengelola Kadusunan kota eta anu di alun-alun. oh, jadi ada naon istilahnya perkumpulan. Tah ya perkumpulan. Perkumpulan terus kegiatannya mengelola eta. Ngelola alun-alun. Mengelola alun-alunnya. Cuma kadang-kadang kan meureun ecep di apal abi posisi aya di parapatan cicing teh. Beul aya nanya abi cenah hoyong dicalan di dinya. Masih bingung nanya ka ieu anu sok nyakotan duit harianana. Hari ieu model aya anu dagang masih kena tidak terpecahkan. Ya kan gitu. Satu organisasi itu kan berarti katakan di sini namanya duta. Berarti kan perkumpulan dari tiap-tiap apa wilayahnya, sektor masyarakat jadinya. Nah, artinya kan ada kepengurusan di dalam duta itu. Ya, ada ketua, sekretaris, bendahara gitu kan, terus ada mungkin di bawahnya ada divisi-divisi gitu kan. Nah, itu kan sering mungkin dalam sebuah organisasi ada perkumpulan gitu kan, ada jadwal untuk musyawarah Ini nya kahayang mah kitu abi kahayang mah jadi itu ayat tapi ente bagian dari duta, anggota duta. apa ngan peda loba nu nanyakeun pan meureun apalna abi di parapatannya gitu acenah komo ayeuna urang admin CCTV Sukaraja gitu kan acenah upami hoyong icalan aya emang jabatan iurannya sehari teh 4.000 cenanya teh berikut kebersihan gitu aya itu nanyakeun ka si ieu nu sok nyata ari ieu ceuk teh aya nu rek dagang di dieu ngontrakna kudu ka saha terus sistemna kumaha Iya kan, lamun misalkan itu sebuah perkumpulan ya, perkumpulan masyarakat ya, terutama panginten di lembetna wadah bagi generasi muda gitu kan dalam berorganisasi. Coba kan didinya aya kepengurusan, coba konfirmasi heula, tabayun heula, musyawarah heula gitu nya, temui orang-orang anu bisa dikomunikasian gitu kan di duta itu. Nah, terus sistem ataupun manajemen organisasinya seperti naon ya, tujuan organisasi tersebut untuk apa gitu kan. Nah, nanti kalau kita sudah punya informasi dari duta itu sendiri kan ya, kita bisa menyampaikan kalau ada yang mau bertanya gitu kan. Karena saya meyakini setiap organisasi yang didirikan itu tujuannya baik ya, pasti awalnya tujuannya itu baik. Nah, tinggal bagaimana mungkin masyarakat di Sukaraja bisa mensupport dan bisa saling mengkombinasikan apa sebuah gerakan gitu kan menjadi aksi nyata gitu ya. Artinya duta bisa jadi jembatan juga untuk mewadahi generasi muda kita, generasi muda yang ada di Sukaraja untuk lebih proaktif gitu kan dalam membangun kehidupan dan wilayahnya. Oh berarti poinnya mah meureun abi kudu silaturahmi silaturahmi terus tanyakeun meureunnya gitu kan visi dan misi kumaha gitu kan ya tujuan berorganisasi kan apa gitu kan, maksud berorganisasinya apa, terus afiliasinya seperti apa, sistem di dalam sistem
organisasi tersebut, apalagi dengan pemerintah desa ya, yang menyangkut dengan pemerintah desa seperti apa gitu. Terus bentuk kegiatannya apa, ya konfirmasi oleh tabayun gitu, sehingga kita paham gitu kan. Kalau sudah masuk di dalamnya, sudah tahu di dalamnya, ya kita bisa jadi paham. Dan ketika ada orang lain yang ingin bertanya tentang duta, tentang lingkungan di Sukaraja, tentang wilayah di Sukaraja, nah nanti kita bisa sinergis dengan organisasi tersebut. Jadi kita punya jawaban gitu. Berarti orang itu nama ketuaan lah. Ya, kepengurusan lah, minimal kan di sana ada humas, mungkin ya ada ketua. Ya mari silaturahmi we. Karena membangun silaturahmi itu kan wajib lah. Sukaraja kan kota itu kota maju, Sukaraja maju. Modal kan di kecamatan gitu kan jarang Sukaraya. Mau kita kadang sok urang ke camat nasa, sekmat nasa gitu. Ya, kieuan sebetulnya kita harus introspeksi dulu nya, evaluasi dulu gitu, karena diri orang sorangan gitu nya. Jangan dulu memponis orang lain mungkin tidak aktif, mungkin kita yang belum kenal gitu kan, tak kenal mah kata sayang. Mungkin kita yang terlalu introvert. Artinya semua harus dimulai dari diri sendiri dulu gitu kan. Kalau misalkan kita betul-betul ingin mencintai dan ingin membangun wilayah Sukaraja, ya kita dekati orang-orang di pemerintahan seperti apa, konsep berpemerintahannya seperti apa, dari mulai camat, sekretaris kecamatan, dari kepala desa di sana dengan perangkat-perangkatnya, ada BPD juga, ada polsek di sana kan, ada koramil gitu kan. Ya intinya dari tataran muspika sampai pemerintahan desa, bahkan sampai tingkat ke-RT-an, ya kita harus banyak-banyakin silaturahmi lah. Gitu. Berarti kurang silaturahminya baru gitu. Ya mungkin. Bisa jadi. Ya soalnya orang kan posisinya orang kecil di pusat nggak bisa, jantung masuk ke Ya cuman tadi memang Sukaraja itu sekarang sudah mulai maju ya, tingkat peradaban manusianya, masyarakatnya, dan saya apresiasi itu. Cuman yang harus dikategorikan maju peradabannya itu kan dilihat dari akhlak dan adab ya. Dilihat dari akhlak dan adab maksudnya jangan dulu kita over percaya diri bahwa kita di Sukaraja itu sudah maju peradaban. Sementara generasi-generasi kita, apalagi masyarakatnya itu, ya saya lihat ya, ini kritik juga, masih belum disiplin dalam membuang sampah gitu kan. Harus masyarakatnya banyak, pusat perekonomiannya juga maju, tapi ketika tidak sadar lingkungan, etika kita sebagai manusia masih membuang sampah sembarangan, bagi saya maaf, kita masih belum maju ke taraf hidup yang beradab. Contohnya masih banyak masyarakat kita, orang-orang di Sukaraja ya, yang senang membuang sampah ke sungai. Ya, di sana ada 2 sungai gitu ya, sungai kecil yang dinamakan Sungai Cigajing dan sungai yang lumayan besar itu Sungai Cunglan. Nah, saya lihat masyarakat kita itu masih senang membuang sampah ke sungai. Ya itu kan salah satu bentuk perilaku kita yang tidak mencintai lingkungan gitu kan. Berarti kita belum merasa memiliki seutuhnya. Tentunya kalau macam motoran kena ku sampah mah gitu kan. Nah artinya melalui channel YouTube CCTV Sukaraja ini saya juga menghimbau kepada masyarakat di Kecamatan Sukaraja. Saya yakin kalian itu orang-orang yang baik, karena saya juga lahir dan besar di sana. Saya mengenal karakter peradaban di sana. Jadi ayolah kita mulai rubah mindset, pola pikir kita. Minimal dari buang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai. Ya, kurang usaha deui murah.
urang mulai gitu kan lemah cari urang gitu. Urang nyaah, dedeh gitu, silih asa silih asuh gitu. Bukan hanya sebagai dengan manusia, dengan lingkungan gitu kan. Ulah kalau jauh-jauh kadinya heula we mulanya tah kitu garis nama gitu. Gitu. Ya alhamdulillah gitu kan ku ayana channel kawas ieu gitu kan ya. Di baheula ge eueuh sekarang diurang lah gitu nya. Di ieu mah meureun abi nya memang hayang gitu hayang nyieun istilahna mah lainnya contoh mah bisa dibilang contoh lah gitu kan ya. Ku ngobrol kieu mudah-mudahan anu nonton gitu kan bisa meureun dicerna bahasa ucapan urang dieu. Ya. Ya Dan mudah-mudahan. aku secara langsung ngobrol sama orang kan mungkinnya ke perorangan gitu nya orang melalui channel sebenarnya mudah-mudahan ya bisa berdampak positif bagi generasi jeung bagi sadaya lah nu aya nonton. Ya intinya Giowan, ketika kita membuat sebuah konten ya, yang pertama kali dilakukan kan itu merupakan sarana untuk menyampaikan pesan ya. Jadi Iwan sekarang sudah punya tanggung jawab ya, secara publik, secara sosial, bahwa dengan media yang Iwan miliki hari ini, dengan adanya channel YouTube hari ini, Iwan juga bisa menyampaikan pesan ya. Artinya pesan di sini adalah pesan untuk mengajak masyarakat itu bagaimana memanusiawikan manusia gitu kan, dan juga memiliki etika terhadap lingkungan hidup. Nah itu salah satu tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab sosial. Nah artinya ketika kita membuat konten ataupun channel-channel seperti ini, minimal kontennya itu harus yang memiliki sifat edukatif ya, harus yang bisa memberikan transformasi ilmu lah, saling berbagi ilmu gitu. Jadi nilai ibadahnya itu ada gitu. Tadi sama arek itu masih batas nih. Ya selain entertain, nilai ibadahnya juga ada. Entertain bagus gitu, cuman kandungannya itu harus positif lah gitu. Ya tadi nama arek sebatas liputan NKW lalu lintas di Sukaraja gitunya di alun-alun, tapi bagi dia asal pikir-pikir lain mentang-mentang viewer lobanya Ya, bukan gitu kan cekik teh mangpang lah gitu kan urang teh meureun kahiji pengikut ayaan lumayan terus kumaha lamun kan ngobrol pas kieu lah bahasa gaul podcastnya atau talk show gitu kan. ayo ngobrol ya. Ngobrol. Nah, Iwan tawaran. Ya, Iwan kan akhirnya viewersnya di channel YouTube sampai ribuan gitu kan. Nah, artinya aya kutipan ya, aya quotes tina film Spider-Man, within great power comes great responsibility. Ya artinya ketika kita memiliki kekuatan yang sangat besar gitu kan, dalam hal ini kita punya kekuatan viewers gitu kan, melalui media, melalui konten ya, disebut pula lahir tanggung jawab yang besar gitu kan, Gede. nah itu Gede tanggung jawabnya. Rasa ngobrol. orang udah makannya agak jauh. Sadar ya intinya kira Wan, suatu saat Sukaraja itu pasti akan menuju ke arah yang lebih baik. Itu juga tergantung dengan kita dan generasi mendatang gitu kan, mempersiapkan bagaimana perubahan itu terjadi. Ya artinya kita harus menciptakan momentum, bukan menunggu momentum. Nah artinya Jemput bolanya. ya, artinya ada konsep Indonesia menjelang 2045 itu adalah Indonesia emas ya. Berarti generasinya harus generasi emas ya. Artinya harus yang cerdas gemilang, bukan generasi yang was-was gitu. Ya artinya was-was di sini dalam arti kata kita menghadapi situasi
di mana kerawanan pangan itu terjadi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Kecamatan Sukaraja, berapa persen sih lingkungan hijaunya? Nah, sudah mulai habis kan, bahkan sawah juga populasi dibanding dengan populasi masyarakatnya, sawah itu sekarang mungkin sedikit gitu di Kecamatan Sukaraja. Nah, itu yang harus diperhatikan dan dipikirkan oleh generasi kita, bagaimana menjaga lingkungan heulanya ya, lingkungan dulu lah. minimal lah gitu, kurang nyaah ke lingkungan, buang sampah ulah sembarangan berarti. Nya teh jauh beda meureun lamun bisa disambungkeun oge gitu kan. Akhirnya micieun runtah kaci ulang berarti geus buku meureun nya eta teh salahnya. Ya. Faktor ada di balik deui, ada di urang. Aya posisi urang di hareup urang bener. Nah, jadi bukan hanya salah terkait dengan perbuatan itu ya, tapi perbuatan tersebut dapat mengakibatkan tindakan hukum, ancaman hukum gitu kan. Membuang sampah secara sembarangan apalagi ke sungai, mencemari sungai, itu kan sudah masuk dalam kategori pidana. Justru akhirnya udah orang di tongkrongan di pegawaian harusnya rata-rata kan identik parkir dengan tongkrongan mabok. Aqua lung. Nah, gitu. Tak. Akhirnya pasti gitunya. Tah merenang dina bahasa ecep nya askal lingkungan, contohnya buang sampah ulah sembarangan ulah kaci ulang. Ibarat urang akhirnya meureun cicing posisi di jalan dina pagawean. Urang oge melakukan hayawean dipandang batur negatif teh. Ku urang buktikeun bahwa urang teh nya ge pagawean gitu, urang teh bisa. Nah, gitu kan. Ya mah tujuh beda eta oge sebetulna kadinya oge bisa. Ya, artinya betul, semua itu dimulai dari diri kita sendiri kan. Kalau kita bercita-cita ingin mengubah dunia, ya dengan hari ini kan ya kita harus Diri urang heula we gitu kan, memang artinya harus ketika kita tidak bisa merubah peradaban yang lebih luas jangkauannya, frekuensinya, ya minimal dari diri sendiri dulu. Kita memulai segala hal yang baik. Jadi ulah ka eta nya gede. Nah, lanjut deui paling penting nya permasalahan-permasalahan tadi terkait lingkungan. Memang tidak sepenuhnya ada kesalahan di masyarakat, karena fasilitas penampungan sampah juga kan tidak ada, pembuangan sampah juga tidak ada ya. Nah, ini juga merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah gitu ya, terutama pemerintah desa, pemerintah kecamatan yang ada di Sukaraja. Ini bagaimana caranya kita memberikan solusi alternatif gitu kan, agar sampah ini bisa tertampung gitu kan. Terbuang gitu kan. Ya bisa menjadi bahan kajian juga bagi rekan-rekan gitu kan yang peduli dengan wilayah di lingkungan Sukaraja. Bisa menyampaikan aspirasi, bisa menyampaikan saran pandang, bahkan kritikan ke pemerintah-pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja. Bisa kieu. Ecep. Teu sangka Mantap. Wah, Berproses. ya. Daging hungkul ya di kesana ya. Wah, full daging. Ya sama-sama belajar lah. Ya. Jadi melalui podcast ini saya juga berterima kasih kepada Iwan dan rekan-rekan. Hari ini kita bisa saling sharing ilmu, saling berbagi pengetahuan. Saya juga banyak mendapatkan manfaat gitu dengan adanya silaturahmi seperti ini. Dan itu setiap silaturahmi yang kita lakukan itu kan dijanjikan bahwa dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya. Ya mudah-mudahan. Saya ngobrol di asli. Bismillah. Terkait dengan Sukaraja kan ya, justru komunitas-komunitas gitu kan harus dibangun ya. Jadi ruang-ruang organisasi, perkumpulan, komunitas, wadah paguyuban itu sebetulnya harus diperbanyak gitu kan di Sukaraja, terutama menyangkut generasi muda.
karena disitulah kita saling bertukar ide, bertukar gagasan gitu kan. Nah, insya Allah setiap kali ada pertemuan, ada diskusi gitu kan, itu dapat menjadi sebuah titik awal dari perubahan gitu kan. Jadi apapun nanti komunitasnya itu harus Iwan masuklah ke dalamnya gitu. Baik, boga pengalamannya. Pengalaman dan bisa sharing pengalaman orang lain kan bisa dijadikan pelajarannya. Nya panginten sakitu. Ti abi meureuh coba waktosna. Siap. Mudah-mudahan juga bisa patepan deui kawas Ya. ieu ngobrol. Amin. Sampaikan juga salam kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat kita di Sukaraja, terutama generasi muda, bahwa di tangan kalian lah tongkat estafet kepemimpinan itu nanti akan dipegang. Nah, Ya, jadi jangan lupa tetap kita harus saling hormat menghormati, harus bersatu demi kemajuan kita bersama. ya. Mantap. Tah panginten sakitu we nya acara ngobrolna da kumargi ieu waktos lumayan gininya ngobrol teh karaos ieu urang tutup wae acara intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.